A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita kembali bertemu bersilaturahim dalam program Cahaya Hati Indonesia. Nah, tapi di awal-awal nih saya boleh dong ya pantun ya Bu ya? Pak, boleh ya? Boleh ya? Ya. Musim hujan banyak geluduk, tapi hati seneng karena jalan sama si Tasya. Selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu dari Ciledug dalam program Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, hari ini kita semua berbahagia karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk berkumpul. Tapi sebagian dari saudara kita saat ini mendekati musim hujan, tidak sedikit juga yang mengalami musibah, ya. Pada akhir tahun ada yang kena musibah banjir, ada yang tanah longsor dan lain sebagainya. Dan untuk itu tentunya pada saat kita nonton TV ini jadi satu keprihatinan bagi kita semua. Dan ini juga sebagai tanda dari Allah bahwa pasti ada ekosistem yang kita rusak, atau sebagai teguran dari Allah kepada kita semua. Nah, untuk membahas tema ini, yaitu pesan di balik musibah dan bencana, hadir bersama kita di kesempatan kali ini guru-guru kita nih, ya. Ada Ustadz Erik Yusuf, ada Kiai Haji Muzaini Aziz, dan juga Ustadz Zaki Al-Farizi, serta nanti ada segmen Ngaji Yuk bersama dengan Ustadz Munawir Ngacir. Nah, sebelum kita nanti dengerin ya kajian tafsir dari guru-guru kita yang hadir, nah saya mau mengajak ibu-ibu, bapak-bapak semua sama-sama kita saksikan tayangan VT berikut ini. Seorang mahasiswi di Bogor, Jawa Barat hilang terseret arus hujan deras. Dari rekaman video amatir yang terekam, terlihat korban sedang berjalan mendorong motornya di tengah derasnya hujan. Tiba-tiba korban jatuh ke sebuah lubang dan menghilang dari pandangan. Dari hasil pencarian, petugas berhasil menemukan plat nomor dan bagian belakang motor yang diduga milik korban. Jenazah mahasiswi IPB yang hanyut di saluran air di Bogor, Jawa Barat berhasil ditemukan setelah petugas menyisir aliran Kali Ciliwung. Jarak korban diduga hanyut hingga ke lokasi penemuan berjarak 29 km. Saat ditemukan, korban sempat sulit diidentifikasi. Namun keluarga korban memastikan identitas korban dari pakaian dan aksesoris yang menempel. Setelah ditemukan, korban dibawa ke RSCM Jakarta Pusat untuk diotopsi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita tentunya berduka terhadap saudara-saudara kita yang menjadi korban ya dalam bencana tersebut. Tapi untuk itu kita simak dulu dari guru-guru kita yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kiai semuanya. Kita menyaksikan VT tadi, ini satu keprihatinan bagi kita. Apa tanggapan dari Ustadz Erik Yusuf dan juga Kiai semuanya? Mungkin bisa bergiliran satu persatu, silahkan Fadol. Baik, jika kita lihat tadi ya, tentu kita sangat prihatin dan kita tentu berdoa memohon ya kepada Allah agar supaya korban musibah itu tentu ditempatkan di sisi Allah, dan insya Allah ya, amin, itu menjadi yang terbaik buat dirinya, dan juga kita memohon keluarganya diberikan kesabaran, keikhlasan. Namun tetap kita harus hati-hati ketika melihat ada musim misalnya seringkali hujan, seringkali banjir, kita harus berhati-hati. Ingat, la dororo wala diroro. Jangan kemudian kita membahayakan orang lain dan jangan membahayakan diri sendiri. Karenanya kita harus berhati-hati dalam setiap kesempatan dan tentu harus terus bertawakal kepada Allah ya. Jadi ingat, untuk semuanya ketika kita keluar ingat bismillahi tawakkaltu 'alallah
la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah dengan itu semuanya kita memohon segala sesuatunya kepada Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Erik Yusuf. Silakan Kiai Muzaini. Pertama, kita husnuzon bahwa almarhumah Ananda Nabila ya wafat, jatuh ke parit, tenggelam, kemudian wafat. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-ghariqu syahid, orang yang mati karena tenggelam itu insya Allah matinya mati syahid. Itu. Yang kedua, kita husnuzon bahwa almarhumah itu kan statusnya sebagai mahasiswi. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari kosannya gitu kan, dari kontrakannya untuk mencari ilmu, maka dia sesungguhnya sedang berada fi sabilillah, sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Ini menegaskan kembali husnuzon kita bahwa almarhumah itu matinya mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Tapi penting juga sebagaimana kata guru kita tadi Ustadz Erik, apa itu? Prinsip Islam memiliki prinsip yang sangat tegas tentang keselamatan jiwa manusia. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, kata Allah. Bahwa kalau seseorang menyelamatkan satu jiwa manusia saja, seakan-akan dia menyelamatkan seluruh jiwa manusia. Betapa berharganya jiwa manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk menghindari bahaya, penting bagi kita untuk tidak membahayakan orang lain, dan pemerintah daerah, pemerintah pusat juga seharusnya peduli masalah ini, sehingga kemudian sikap-sikap antisipatif yang bisa menghindarkan masyarakat dari bahaya harus segera diambil. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Kiai Muzaini. Silakan Ustaz Zaki. Betul. Perlu diketahui juga, setiap musibah pasti akan menimpa kita semua, apapun bentuk musibahnya. Dan ketika musibah itu datang ke dalam kehidupan kita, maka Allah sudah terangkan di dalam Quran, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan itu semua akan kembali kepada Allah. Maka dari itu dunia hanya titipan, baik suami, istri, anak, harta, semuanya adalah titipan. Ketika itu diambil oleh yang maha memiliki, diambil oleh Allah, kita hanya bisa ikhlas dan bersabar kepada Allah. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah Ustaz Zaki, Kiai Haji Muzaini dan juga Ustaz Erik Yusuf. Ini jadi satu keprihatinan bagi kita semua, tapi seperti dikatakan musibah bisa sampai kepada siapa saja. Ustadz Erik, kira-kira Ustadz setelah tadi kita melihat ya, menyikapi, tadi musibah kita lihat orangnya. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat secara umum ya. Saya jadi ingat ada satu ayat dikatakan wama asabakum min musibati fabima kasabat aydikum. Artinya setiap musibah itu akibat ulah tangan kamu sendiri. Nah, ya kan artinya antara musibah, ada orang yang kepedean nih ya, antara musibah, azab, ya kan sama ujian. Ada yang dapatnya musibah, dapat azab, dia bilang aduh gue diuji nih kata kita. Yang uji lo siapa kata malaikat. Gimana kita ngebedainnya nih? Begini ya, kita harus paham bahwa jangan semua tadi jadi musibah yang kemudian wah pasti dia melakukan sesuatu yang buruk ya. Misalnya begitu. Ya, nah, itu suudzon. Tadi Kiai jelas kita harus husnuzon. Karena apa? Ada beberapa istilah. Pertama dibedakan bala. Bala itu apa sih? Bala bencana itu. Itulah sesungguhnya ketika seseorang melakukan sesuatu yang mengundang bala itu. Contohnya menebang pohon di pegunungan misalnya yang mengakibatkan banjir. Atau ilustrasi yang mudah gini. Ada orang naik motor 100 km per jam ngebut. Gak ada remnya. Kira-kira bakal seperti apa? Udah pasti kan? Kita insya Allah dia jatuh atau nabrak tuh. Nah itulah mengundang bala, bencana. Tapi musibah lain lagi. Musibah itu kalau kita bahas lebih lanjut ada yang namanya asoba, yusibatun itu target bisa dipahami. Jadi seakan-akan Allah memang mendesain, mentarget seseorang itu untuk mendapatkan kejadian tadi, peristiwa tadi. Untuk apa? Ya.
untuk agar supaya orang itu mendapatkan peringatan atau mushib itu juga orang yang benar, agar terjadi pembenaran, agar terjadi perubahan kepada seseorang kepada yang lebih baik dengan diberikan hal seperti itu, dapat ibrohnya atau pelajarannya. Jadi tidak semuanya tuh yang namanya musibah, misalnya kayak tsunami gitu, loh bagaimana nih kita memahaminya begitu ya. Jadi ada bala, ada yang namanya musibah, ada yang namanya azab dan lain-lain. Itu paham. Jadi ini jadi pelajaran buat kita gitu ya kalau ada musibah. Nah, kalau Kiai Muzani ngelihat secara umum tadi musibah udah dijelaskan. Nah, bedainnya sama bala atau tegur atau ujian buat, atau misalnya DP lah, persekot nih atas ulahnya kita nih. Azabnya kita nih di dunia ini gimana, Kiai? Silakan. Bahkan kalau kita mau melihat dalam kacamata yang positif, itu kan baginda Rasulullah pernah berwejang, bahwa idza aradallahu bi'abdihi khairan ibtalahu. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hambanya, maka Allah akan berikan bala, Allah akan berikan ujian kepadanya, gitu. Kemudian di dalam firman Allah juga ada tuh, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga tanpa ujian? Nah, itu kan Allah perlu juga menguji kalian supaya ketahuan nih mana yang sabar, mana yang enggak. Nah, gitu. Maka kita berhusnuzon kepada Allah ketika kita mendapat musibah. Ini adalah ujian dari Allah agar kita punya kesempatan untuk membuktikan kesabaran kita di hadapan Allah, agar kemudian derajat kemuliaan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Masya Allah. Nah, Ustaz Zaki gimana menurut Ustaz Zaki? Diumpamakan sebagaimana seorang siswa yang sekolah, lalu ketika ingin naik ke tahapan berikutnya pasti melalui ujian. Betul. Maka untuk membedakan antara ujian atau azab, lihat saja kita ini sudah melalui tarbiyah atau belum. Tarbiyah Allah itu melalui ibadah, melalui sholatnya, melalui pengajiannya. Insya Allah kalau seandainya kita sudah ditarbiyah oleh Allah melalui tarbiyahnya, sholatnya, melalui ibadahnya, pengajiannya, puasanya, insya Allah ketika ada suatu musibah yang menimpa kita, insya Allah itu adalah bentuk ujian dari Allah untuk menaikkan kita kepada tahapan yang lebih tinggi lagi. Amin. Tapi di saat ada seorang siswa yang dia tidak sekolah dan dia tidak mendapatkan ujian, tapi dia mendapatkan musibah, maka itu hakikatnya bukan ujian tapi azab. Kenapa? Karena sekolah pun tidak. Sekolah saja tidak, bagaimana ingin mendapatkan ujian. Begitupun kita. Ketika kita lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya, maka jangan kepedean itu diuji oleh Allah. Bisa jadi itu teguran, azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang tujuannya adalah la'allahum yarji'un, kata Allah, agar mereka kembali kepada jalannya Allah. Mungkin seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau kita dapat musibah masuk yang mana nih, Bu? Ujian. Pede banget ya, ujian dong, enak aja. Insya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan diuji iman kita makin kuat. Dan buat yang masih melakukan, ya maafin, namanya kita manusia, tempatnya khilaf dan lupa, buru-buru istighfar. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Baik, kita akan lanjutkan lagi Cahaya Hati Indonesia. Tapi sebelumnya juga kita mau ngingetin, abis ini kita mau kajian tafsir nih sama Ustadz Erik Yusuf. Ambil Qur'annya, ayo ambil Qur'annya. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.